Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 93. Ye Tianzong menunggu dengan tenang di kamar mandi. Menurut rencana, Sun Yongye menuju ke lantai 3 dengan penuh ambisi, membuka kamar dan menunggu Ren Yurou yang dikirim. Tanaka Shin pergi ke ruang penyimpanan untuk menyiapkan alat peraga, dan dia siap beraksi sebentar lagi. Adapun Ren Yingying, dia mengamati. Begitu Ren Yurou keluar dari kamar pribadi Wan Ziming, dia akan bersiap dengan kedua tangannya. Bicaralah dengan Ren Yurou terlebih dahulu untuk menunda waktu. Selanjutnya, setelah Tanaka Shin datang dan mengejutkan pihak lain, Tanaka Shin akan mengirim Ren Yurou ke kamar. Tunggu sampai keduanya terbalik. Dan ada video sebagai bukti. Ren Yurou hanya bisa dengan patuh melucuti dan menyerah. Kehilangan kepolosannya dan membayangi keluarga Ren, lalu seluruh keluarga diusir, termasuk pengabaian proyek Teluk Hailong, itu adalah fakta yang pasti. Lagi pula, setelah upaya Ren Yurou, Wan Ziming menyumbangkan ribuan pekerja untuk mengejar kemajuan, dan ada reservasi di muka sebagai jaminan. Selain itu, pasokan material juga ditangani oleh Li Daoting. Dapat dikatakan bahwa semua hambatan telah diselesaikan oleh Ren Yingying untuk mengambil alih proyek Teluk Hailong. Hanya saja dia tidak tahu bahwa meskipun dia benar-benar berhasil naik ke posisi itu, selama Ye Tianzong memberi perintah, apa yang disebut keuntungan dermawan itu akan hilang dalam sekejap. Tentu, semua ini tidak akan terjadi sama sekali. Dia ingin berada di atas. Tapi kali ini, Ye Tian bahkan ingin membiarkannya terjebak dalam kepompong. Bayar harga yang mahal untuk perilaku bodohmu. 10 menit kemudian, dengan suara berderit, pintu terbuka. Presiden Wan, terima kasih atas bantuan Anda. Jangan khawatir, saya memesan semua tokoh terbaik di proyek Teluk Hailong untuk Anda. Saya akan menjaga pekerja yang Anda pindahkan dengan baik, dari gaji hingga kehidupan pribadi, saya akan mengurus semuanya. Ren Yurou berterima kasih kepada Wan Ziming. Wan Ziming tersenyum, mengangguk dan berkata, saya sangat lega dengan kemampuan Nona Ren. Harapan, kami memiliki kerja sama yang bahagia. Baiklah, selamat tinggal, Presiden Wan. Selamat tinggal. Kembalilah dengan pengalaman yang berharga. Ren Yurou merasa puas. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wan Ziming, dia berbalik dan berjalan menuju koridor. Lihatlah waktunya. Ren Yingying, yang bersembunyi di kamar mandi wanita, memanfaatkan situasi tersebut. Lembut. Hanya. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, kata-kata yang dia teriakkan segera ditutup oleh tangan besar begitu mencapai tenggorokannya. Segera setelah itu, tubuhnya tanpa sadar ditarik ke kanan, dan dalam sekejap mata, dia diseret ke pintu. Ren Yingying ketakutan. Sambil berjuang, dia membuka matanya lebar-lebar. Ternyata Ye Tianzong lah yang tiba-tiba menyerangnya. Bodoh ini. Oh. Ren Yingying sangat ingin berbicara. Tapi mulutnya terkatup rapat, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Ekspresi Ye Tianzong acuh tak acuh, dan dia mengabaikannya sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat bahwa Ren Yurou telah melewati lorong dengan aman, dan setelah turun untuk bergabung dengan ayah mertua dan ibu mertuanya, Ye Tianzong hanya melepaskan tangannya saat ini. Dasar bodoh, apa yang kamu lakukan? Ini kamar mandi pria, kamu menyeretku ke sini, tidakkah kamu ingin meniduriku? Ren Yingying ketakutan. Idiot ini melakukan sesuatu terlepas dari konsekuensinya. Sering melakukan hal-hal yang tidak terduga. Dia tidak bisa menjamin apakah pihak lain akan mengacau. Tetapi berpikir bahwa suaminya akan segera tiba, dia masih jauh lebih berani. Lagi pula, ini masih hotel dan tempat umum, tidak peduli seberapa gilanya, tidak mungkin menggunakan kekerasan secara terbuka, bukan? Orang yang ingin memperkosamu bukanlah aku, tapi Tuan Muda Sun. Ren Yingying tertegun dan bertanya dengan bingung, bodoh, apa maksudmu? Maksudku adalah apa yang baru saja kalian bertiga katakan. Apa? Mata Ren Yingying membelalak, napasnya menjadi cepat, dan dia berkata dengan ketakutan, maksudmu, kamu mendengar semua percakapan kita barusan. Ya. Jadi, rencanamu untuk berurusan dengan istriku tidak akan berhasil. Sebaliknya, kamu akan menderita karenanya. Ye Tianzong tiba-tiba tertawa. Tampilan acuh tak acuh, ditambah dengan senyum jahat, membuat kulit kepala Ren Yingying tergelitik, dan dia berteriak dalam hati, orang bodoh ini akan mempermainkan. Tidak senonoh. Pergilah. Ledakan. Teriak Ren Yingying.
Sebelum dia berteriak beberapa kali, Ye Tianzong bergerak. Serangan telapak tangan di belakang lehernya, tidak terlalu kuat, tapi sangat tepat. Potong titik akupuntur, putar sedikit, dan dia pingsan di tempat. Ye Tianzong memeluknya, pada saat ini, Tanaka Shin baru saja mengangkat alatnya. Ying Ying. Di tangan Tanaka Shin, ia memegang sebatang tongkat, serta obat pusing, termasuk beberapa mainan seks. Melihat hal-hal ini, Ye Tianzong sangat marah. Pasangan ini benar-benar gila. Lagi pula, dia juga kakak perempuan dari keluarga, dan dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Ding. Saat dia bertanya-tanya, Tanaka Shin menerima pesan teks. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat lebih dekat. Itu dari istri saya. Sayang, keadaan sudah berubah, cepatlah pulang, aku akan menunggumu di rumah. Pihak Tuan Sun, saya telah mengatur segalanya, tidak akan ada masalah. Melihat ini Tanaka Shin masih bergumam. Dia sudah mengatur semuanya. Bagaimana Anda mengaturnya? Namun, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang ketika memikirkan sesuatu yang terjadi di rumah dalam pesan teks. Tidak berani menunda, dia langsung membuang alat peraga di tangannya, bergegas turun, dan pulang. Ye Tianzong meletakkan ponselnya, memasukkannya ke dalam saku Ren Yingying, berjalan keluar dengan menggendongnya, mengambil alat peraga di tanah, dan langsung pergi ke lantai 3. Ketika saya sampai di sudut koridor, saya mematikan listriknya. Ada pemadaman listrik di lantai 3. Memanfaatkan cahaya redup dari keadaan darurat, Ye Tian mengetuk pintu. Buka pintunya. Tanaka, apakah Ren Yurou ada di sini? Sun Yongye sudah mandi, jadi dia mengenakan handuk mandi di sekitar tubuh bagian bawahnya dan membiarkan bagian atas tubuhnya telanjang, dan bertanya sambil menyeringai. Ya. Ye Tianzong menyerahkan Ren Yingying kepada Sun Yongye, mencubit hidungnya, meniru penekanan Tanaka Shin, dan merendahkan suaranya. Tuan Sun, Yingying berkata bahwa obat ini memiliki efek khusus. Jangan nyalakan lampunya, jalang ini mudah dibangunkan mabuk dan setengah bangun, di tempat tidur sebentar, paling seru, loh. Haha. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Sun Yongye tertawa terbahak-bahak, memeluk Ren Yingying yang merupakan pengganti istrinya, dan kembali ke rumah dengan puas. Ketika dia berbalik dan turun, Ye Tianzong mengeluarkan ponselnya dan menelepon wartawan yang datang ke Teluk Hailong untuk membuat masalah. Ini baru saja ditemukan di ponsel Ren Yingying, biarkan mereka datang dan menunggu semalaman, ada berita besar. Percaya atau tidak, ketika saya bangun pagi-pagi keesokan harinya, Sun Yongye, cucu dari salah satu dari 5 caibol besar, berhubungan seks dengan Ren Yingying, putri tertua dari keluarga Ren. Yang satu selingkuh, yang lain diduga melakukan kejahatan ilegal, dan nyawa mereka berdua sudah berakhir. Tanaka Shin, yang dikhianati, tidak boleh ditoleransi, dan perceraian tidak bisa dihindari. Namun, Ye Tianzong telah memutuskan bahwa keluarga Tanaka tidak perlu ada. Pasangan bajingan ini, selama mereka bertahan hidup sehari, mereka tidak akan menahan diri selama sehari, mereka harus memotong rumput liar dan membasmi mereka. Menyelesaikannya. Turun dan terus menghadiri resepsi. Itu berlangsung sampai dini hari. Zhang Chunqin sibuk dengan rapat, dan sudah mabuk, dan dibawa ke dalam mobil oleh Ren Dongguo. Dan Ren Yurou hanyalah seorang workaholic. Selama makan malam, dia terus berkomunikasi dengan para bos dari semua pihak. Karena Wan Ziming, semuanya berjalan lancar. Setelah kembali ke rumah, dia bekerja sepanjang malam, dan tidak tertidur sampai dia bangun keesokan harinya. Buat sarapan dan panggil mereka bertiga ke bawah. Duduk di meja makan, semuanya makan sambil membicarakan suksesnya resepsi tadi malam. Dan Ren Dongguo memiliki kebiasaan bangun pagi untuk menonton berita. Setelah menekan tombol, dia langsung melompat ke berita, saya kenal Lin Cheng lebih awal. Semuanya, saya reporter, Zhang Haiyan, dan saya saat ini berada di Hotel Bintang 5 yang terkenal di kota ini, Shangri-La. Menurut berita terbaru yang kami dapatkan tadi malam, kami mengetahui bahwa Sun Yongye, cucu tertua dari salah satu dari 5 caibol besar, menghabiskan malam yang baik dengan Mes Ren Yingying dari grup Ren di kamar hotel tadi malam. Selanjutnya, tolong ikuti kamera kami, cari tahu. Bab 94. Apa? Zhang Chunqin, yang sedang memegang sendok, menjabat tangannya dan jatuh ke tanah. Apa situasinya? Sayang, di berita, sepertinya Yingying dan Tuan Muda Sun sedang berkumpul. Ren Dongguo baru saja menjelaskan, tetapi balas menatap Zhang Chunqin, omong kosong, saya tidak tuli, maksud saya, mengapa mereka berdua bersama. Yingying sudah menikah,
jadi ini dianggap selingkuh dalam pernikahan. Adapun Tuan Muda Sun, sepertinya dia menggunakan obat pusing selama prosesnya, yang merupakan kejahatan. Mereka berdua, apa yang terjadi? Ren Yurou berpikir. Tapi Ye Tianzong mencibir di dalam hatinya. Kejahatan yang ditimbulkan sendiri, tidak bisa hidup. Ini adalah harga yang harus mereka bayar. Wajah keluarga Sun dipermalukan. Masa depan Ren Yingying hancur. Siapa yang membuat mereka mencoba menggertak istri mereka? Dia tidak mengatakan apa-apa. Masih membenamkan kepalanya di mangkuk, meneguk bubur dan acar. Makan, 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 kamu akan tahu cara makan. Apakah kamu babi? Menjengkelkan melihatmu idiot. Apakah kamu tidak melihat kami mendiskusikan sesuatu? Suara makan sangat keras, bagaimana kamu menyuruh kami berbicara? Zhang Chunqin memberi Ye Tianzong tatapan putih. Tapi Ye Tianzong tidak peduli, dan berkata dengan santai, keduanya memiliki perilaku buruk sejak awal. Itu wajar untuk melakukan hal seperti itu. Ren Yingying ini suka menyusahkan istri saya ketika dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang tidak apa-apa. Keluarga Ren tidak bisa mentolerirnya ketika berita diumumkan. Mulai sekarang, kita bisa duduk dan bersantai. Tianzong, kita tidak bisa menertawakan. Ren Yurou menyela. Meskipun, dia sangat membenci Ren Yingying. Kata-kata dan perbuatannya yang biasa, sejujurnya, menyebabkan banyak kerugian baginya. Namun, ini dianggap sebagai skandal keluarga, dan sekarang dipublikasikan, sebagai anggota keluarga Ren, dia merasa tidak nyaman. Setelah merenung sejenak, dia berkata, ayah, berbalik dan pergi menemui bibi kedua. Kurasa dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Sudah pasti, tapi sebelum itu, saya harus mengirim istri saya ke salon kecantikan. Ren Dongguo sedikit mengangguk. Tetapi Zhang Chunqin, yang mendengarnya, mencibir dan berkata, orang seperti ini seharusnya berakhir seperti ini, jika tidak, dia akan berada di selokan sepanjang hari, bukan? Haha, saya masih nyaman. Mobil ini sesuai dengan namanya, dan dibeli oleh keluarga kami. Ketika saya kembali ke salon kecantikan, siapa yang berani mengatakan apa-apa tentang saya? Selain itu, wanita tua itu, Ni Su, sudah jatuh. Saya sekarang berada di salon kecantikan, jadi status saya pasti berbeda. Lagi pula, Wan Ziming memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kami. Zhang Chunqin menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menghela nafas, dan menatap Ren Dongguo, ngomong-ngomong, Dongguo, teman sekelasmu, kapan kamu akan membiarkan dia datang ke rumah? Aku bisa menunggu untuk memasak untuknya. Omong-omong, izinkan saya bertanya. Dalam hal dividen, saya sangat suka salon kecantikan itu, lokasinya bagus dan memiliki banyak kontak, jika bisa diselesaikan dan mencarikan saya pekerjaan, itu akan bagus. Mendengar, Ren Dongguo tampak khawatir. Bagaimana bisa ada teman sekelas hantu? Ini semua dibuat oleh Ye Tianzong. Sekarang, istri saya masih bertanya, jika saya ingin teman sekelas dan dividen, apa yang akan saya dapatkan untuk diri saya sendiri? Mata memohon menatap Ye Tianzong. Untuk ini, Ren Yurou juga memiliki keraguan yang sama, dan bahkan menambahkan, ayah, kamu tahu. Aku lebih peduli dengan urusanmu. Tadi malam, aku pergi untuk memeriksa teman sekelasmu dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, dan bahkan perguruan tinggi, kenapa tidak saya melihat itu, siapa di antara teman sekelas Anda yang memiliki potensi di bidang ini? Hati Ye Tianzong tiba-tiba tenggelam. Ini sedikit merepotkan. Saya awalnya berpikir untuk menemukan seseorang secara acak dan bermain-main untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, Ren Yurou sangat berhati-hati bahkan dia melihat-lihat album foto teman-teman sekelasnya. Jika demikian, dia membutuhkan rekan profesional. Tidak pantas bagi Huo Fenghuang untuk melakukan hal ini, dia saat ini sedang menyelidiki kebenaran tentang kecelakaan mobil ayah mertuanya. Lin Changhui bertanggung jawab atas keseluruhan presentasi grup Zongheng, dan dia harus membiarkan keluarga Sun diperoleh nanti. Saya tidak tahu apakah dia bisa datang dengan tergesa-gesa. Kembali dan minta dia untuk melihat apakah ada cara apapun yang cocok. Adapun Yang Jiang Xiong, orang ini memberi Ye Tianzong perasaan bahwa dia baik dan jahat. Pedang bermata dua. Dia masih berniat untuk mengamati dan mengamati untuk melihat apakah perlu bergabung dengan tim grup Zongheng. Oke, ayah. Ibu dan Yurou sama-sama ingin bertemu dengannya, jadi berhentilah menyembunyikannya dan mintalah seseorang untuk datang ke rumahmu sebagai tamu. Atau, hanya malam ini. Bu, kamu adalah tuan 5 tahun ke-9, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukannya? Aku akan memasak,
dan kamu bisa memesan. Ye Tian membuka mulutnya. Ren Dongguo menghela nafas lega, dan dia mengangguk, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan membiarkan teman sekelasku datang ke rumahku malam ini. Ayah, siapa nama teman sekelasmu dan siapa? Bagaimana kalau aku mendapatkan album fotonya dan kamu bisa menunjukkannya kepada kami? Ren Yurou agresif. Ren Dongguo tampak pahit lagi, sementara Ye Tianzong merapikan semuanya dan berkata, sayang, semuanya harus misterius. Tidak ada artinya mengatakannya sekarang, mari kita tunggu sampai malam. Tetapi saya... Baiklah, Yurou, berhenti bicara. Zhang Chunqin menyela, melirik ke waktu, dan berkata, saya punya janji dengan Xiao Wu, jangan tunda perawatan kecantikan saya. Biarkan teman sekelas yang menyentuh saya datang ke rumah saya untuk makan malam. Huff, idiot, akhirnya mengatakan sesuatu yang manusiawi, jika Anda tidak melakukannya, mengapa Anda tidak membiarkan saya memasak? Buat saya lebih enak, itu orang terkaya di keluarga kami, jika Anda mengacau, saya akan segera mengirim Anda. Bu, aku tidak ingin kembali ke rumah sakit jiwa. Jadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk memasak makanan dengan baik, tunggu dan makanlah. Sarapan selesai. Ren Dongguo mengantar Zhang Chunqin ke salon kecantikan. Tadi malam, Ren Yurou sebenarnya sangat mengantuk. Namun, dia bersikeras untuk pergi bekerja. Proyek saat ini berada pada saat kritis dan dia tidak boleh kehilangan rantai. Tidak peduli bagaimana Ye Tianzong mencoba membujuknya, itu sia-sia. Pada akhirnya, dia harus melepaskannya. Lagi pula, jika dia benar-benar tinggal di rumah, akan merepotkan baginya untuk melakukan hal-hal lain. Setelah mengantarnya pergi, Ye Tianzong hanya mengemasi piring, mengikutinya keluar, naik taksi, dan menuju ke daerah pinggiran kota pedesaan. Hari ini, Su Huizong, yang telah melakukan banyak kejahatan, harus datang ke pintu untuk meminta maaf secara langsung jika ingin menyelamatkan nyawanya. Ye Tianzong khawatir, jadi dia harus pergi dan melihat-lihat. Ngomong-ngomong, untuk mengobati penyakit Ibu Song, jika ada obat jantung, penyakitnya akan sembuh dengan obatnya. Di dalam mobil, Ye Tianzong berpikir, dia tidak bermaksud begitu. Apa yang dikatakan Zhang Chunqin barusan adalah dia berharap memiliki salon kecantikan yang sangat disukainya. Jika Anda membelinya langsung sebagai hadiah, di satu sisi akan menimbulkan kecurigaan, dan di sisi lain tidak pantas. Dia sedang memikirkan bagaimana membawanya ke salon kecantikan dan bagaimana membuat Zhang Chunqin merasa nyaman dengannya. Jika tidak, meskipun dia tidak keberatan dengan omong kosong dan omong kosong sepanjang hari, hal itu pada akhirnya akan menyebabkan banyak hambatan bagi persatuan emosional antara dia dan Ren Yurou. Saya akan melihat Lin Changhui sebentar lagi. Dia banyak akal. Biarkan dia mengetahuinya. Secara tidak sadar, mencapai tujuan. Bayar uangnya dan turun dari mobil, dan sampai di ujung gang, gerbang halaman. Dorong pintu dan masuk. Ye Tianzong melirik waktu, itu jam 9 pagi. Setengah jam kemudian, Su Huizong datang ke pintu. Memasuki halaman, saya menemukan Song Huiya dan saudara perempuannya sedang mengemasi barang bawaan mereka. Ibu Song terlentang di kursi, matanya terpejam, dan dia masih tidak sadarkan diri. Kedua saudara perempuan itu terlihat sangat bermartabat, sepertinya ada sesuatu yang mereka pikirkan. Ini membuat Ye Tianzong mengerutkan kening. Mereka, ada apa? Su Huizong akan datang ke pintu untuk meminta maaf. Bukankah Huang Hu, yang datang mengganggu mereka, menjauh? Atau apakah pihak lain memiliki hati yang jahat dan datang ke sini untuk membuat Anda merasa tidak nyaman? Atau, bawang merah cuek dengan urusan saat ini, dan ingin memaksanya melakukan sesuatu. Jantung Ye Tianzong berdetak lebih cepat. Tanpa penjelasan apapun, dia mempercepat langkahnya, berjalan mendekat, dan berteriak, Nona Song, Ling Ling, ada apa denganmu? Sepertinya kamu tidak bahagia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.